kita lanjutkan pembahasan kita tentang penyediaan air. Jadi pada bagian kedua ini kita akan coba bahas masalah teknis penyediaan air minum. Ya, tidak terlalu banyak mungkin yang akan saya jelaskan nanti karena yang pertama beberapa memang sudah ada dasar di dalam mata kuliah yang lain. Yang kedua nanti karena ini sifatnya dasar, maka nanti ada mata kuliah yang lebih detail membahas masalah penyediaan air minum ini. Ya, ada di sistem penyediaan air minum, kemudian juga ada perusahaan air minum, barangkali, kemudian ada pengolahan air minum lanjut, dan seterusnya yang sebenarnya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan penyediaan air minum ini. Ya, oke. Untuk acuan teknis, saya mengambil dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, khususnya pada lampiran 3 dan lampiran 4. Lampiran 3 tentang jaringan perpipaan dan lampiran 4 tentang bukan jaringan perpipaan. Nah, perlu diperhatikan bahwa ada juga nanti standar-standar atau peraturan yang lain, misalnya dari Peraturan Menteri Kesehatan misalnya, ataupun dari petunjuk teknis untuk pengerjaan di lapangan. Kemudian ada beberapa program misalnya PAMSIMAS yang juga mengeluarkan standar dan seterusnya. Itu bisa saudara gunakan nanti sebagai acuan tambahan ya di dalam penyediaan air minum ini. Nah, beberapa kami sudah sertakan di dalam Google Classroom ya untuk perencanaan sistem penyediaan air minum sederhana, juknis dari PU. Kemudian gambar-gambar yang digunakan di dalam PAMSIMAS, kemudian juga lampiran-lampiran ini bisa dibaca lebih lanjut, dan saya harap memang dibaca di dalam Google Classroom, sudah dilampirkan. Nah, intinya sebenarnya komponen penyediaan air minum, tadi di bagian pertama sudah dijelaskan bahwa kalau menurut Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada dua bagian, yaitu jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Tetapi intinya kalau kita lihat bahwa sebuah sistem air minum itu ada dua komponen pokok, yaitu sumber air minum dan pengguna. Kalau dari air baku tadi langsung digunakan, ya tanpa melalui hal yang macam-macam, sistemnya rumit misalnya saja, ya bisa saja seperti itu. Tetapi kemudian perlu kita lihat apakah kemudian dia disebut sebagai tidak ada akses tadi. Kalau kemudian air baku yang digunakan itu ternyata adalah air permukaan ya, yang langsung dikonsumsi, ataukah dia termasuk sumber yang terlindungi tetapi tidak layak, ataukah dia sumber yang terlindungi dan layak, dan terakhir apakah kemudian dia sumber air minum yang aman. Ini yang perlu kita kaji lebih lanjut. Tetapi intinya sebenarnya ya air itu ada sumbernya, ada yang menggunakan. Nah dari situ nanti ada sistem pengambilan air baku, ada transmisi, sistem pengolahan, ada distribusi. Yang kalau dilihat ada hal-hal yang wajib tersedia, ada yang ketersediaannya ini tergantung atau penyediaannya ya tergantung dari kondisi yang ada di lokasi. Jadi ada air baku memerlukan sistem pengambilan air baku, tapi tidak perlu transmisi misalnya. Tidak perlu pengolahan, tidak perlu distribusi langsung ke pengguna misalnya. Nah, bisa saja kalau kita berupa sumur gali atau sumur bor misalnya. Kemudian ada sistem pengambilan air baku, ada transmisi, ada pengguna tanpa sistem pengolahan misalnya. Ya bisa saja kita gunakan seperti itu. Ya, misalnya apa? Misalnya satu desa kemudian mengambil air yang agak jauh misalnya. Ya, maka ada sistem sadap atau intake, kemudian airnya ditransmisikan, dialirkan melalui perpipaan, baik itu perpipaan sederhana maupun perpipaan yang lebih baik, ya, untuk digunakan di desa misalnya. Dan seterusnya. Intinya sebenarnya adalah bahwa hal yang dalam garis putus-putus itu sebenarnya boleh untuk tidak kita siapkan tergantung dari kondisi yang ada di lapangan. Apakah dia memerlukan kelompok tersebut memerlukan sarana tersebut ataukah tidak. Nah ini ada diagram alir untuk proses seleksi kegiatan pemilihan prasarana air minum yang sederhana.
mungkin terlalu kecil ya, tetapi intinya kita berusaha untuk mencari sumber air apa yang kemudian paling tepat kita gunakan atau kita pakai ya sebagai sumber air minum pada lokasi tersebut. Ya, nanti silakan diamati apa namanya syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menggunakan sumur pompa misalnya, kemudian sumur gali misalnya dan seterusnya di sini. Nah, di awal tadi juga sudah saya sebutkan bahwa kuantitas air minum ini tidak ditetapkan secara spesifik oleh WHO berapa jumlahnya, tapi kira-kira seperti ini ya, seperti ini dalam artian ya minimal berapa sih yang kita pakai? Ya paling tidak 10 liter untuk minum, 20 liter kemudian untuk memasak, 30 liter kemudian untuk minum, masak dan personal washing ya ke kamar mandi. Kemudian 40 liter misalnya kalau ditambah untuk mencuci, 50 liter kalau untuk sampai mencuci rumah, kemudian untuk apa namanya itu pertanian rumah misalnya, sekarang lagi populer bertani di rumah misalnya, ini sampai 60 liter, kemudian kalau untuk sanitation yang lebih apa namanya itu sampai sampai lebih detail misalnya pembersihannya ya sampai 70 liter dan seterusnya. Ya. Intinya di sini ada untuk short term survival, kemudian untuk medium term atau maintaining, kemudian ada long term ya. Yang ini yang minimalnya memang 70, 60, 70 liter, tapi lebihnya berapa? Yang ini yang kemudian tidak ditentukan oleh WHO, sehingga yang ada adalah minimal sekian, tetapi berapa batas maksimal atau batas untuk perhitungan kebutuhan air ini yang memang tidak ada. Dan itu harus ditentukan oleh secara nasional ya oleh pemerintah. Ini juga penting nantinya pada saat kita melakukan penyediaan air minum untuk kondisi darurat. Misalnya saja pada kawasan pengungsian misalnya dalam kondisi darurat sebelum settlement atau apa namanya rumah sementara dibangun misalnya berapa yang harus diperlukan atau berapa air yang harus disediakan, kemudian setelah pemukiman sementara ini terbangun berapa yang harus disediakan lagi ya sampai kemudian kalau dia menjadi hunian tetap atau huntap berapa yang harus disediakan lagi dan seterusnya. Ini memerlukan tahapan-tahapan ini dan ini menjadi satu yang apa namanya berguna nantinya pada saat kita merencanakan penyediaan air. Oke, nah untuk evaluasi sumber air. Jadi awalnya tadi kan air baku atau sumber air. Sumber air yang telah disurvei dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk penyediaan air minum jika memenuhi ketentuan 1. Kapasitas sumber melebihi kebutuhan air yang dihitung pada tahap perencanaan. 2. Lokasi sumber tidak jauh dari daerah pelayanan. Yang ketiga, lokasi sumber tidak terlalu rendah atau tinggi dari daerah pelayanan. Jika terlalu tinggi dilengkapi dengan bak pelepas tekan pada jaringan perpipaan. Kemudian lokasi sumber lebih rendah dari daerah pelayanan perlu dilengkapi dengan pompa, sumber tidak sedang digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting di daerah tersebut. Ya, kemudian kualitas sumber memenuhi ketentuan kualitas air baku. Nah, kalau dilihat ini acuannya adalah model-model yang jaringan perpipaan. Ya, karena tadi ada tahap perencanaan, kemudian tidak jauh dari pelayanan dan seterusnya. Nah, ini acuannya sebenarnya ada jaringan perpipaan, tetapi tidak ada masalah juga apabila kemudian kita ingin merencanakan di satu lokasi jaringan perpipaan sebagai salah satu alternatif, maka hal-hal ini yang harus kita lihat. Oke, nah tentunya di dalam penyediaan air ya kita harus melihat kondisi air yang ada di lapangan, maka kita harus lakukan survei. Ya. Lagi-lagi ini kalau kita akan gunakan untuk skala komunal atau skala yang lebih besar, misalnya desa, kecamatan sampai perkotaan. Yang pertama kalau sumber mata air, kita harus lihat lokasi dan ketinggian, kemudian kualitas air awal dulu secara visual, kemudian nanti ditambah dengan pengambilan contoh atau sampel. Kemudian pengukuran kuantitas dan kontinuitas air, hasil pengamatan dan pengukuran pada puncak musim kemarau. Kapan puncak musim kemarau? Ini adalah biasanya di awal musim penghujan.
Sehingga penting juga untuk kita tidak hanya sekedar satu kali melakukan pengukuran tentang debit ini, barangkali secara periodik beberapa kali kita ukur di dalam periode perencanaan kita, sehingga kita bisa mengetahui berapa sebenarnya tepatnya debit yang bisa kita andalkan untuk penyediaan air. Jadi jangan sampai kemudian kita mengukur saat musim penghujan, kemudian kita jadikan debit andalan. Nah, pada saat musim kemarau sumber airnya turun atau bahkan sudah hilang nantinya, nah tentunya sistem kita akan bermasalah. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah peruntukan lahan, kemudian juga kepemilikannya, ya, kepemilikan baik di lokasi air itu maupun di sekitarnya, jarak daerah pelayanan, hal-hal yang memulai kualitas, kemudian jalan masuk ke mata air. Keterangannya, sumber layak dipilih jika tidak ada konflik kepentingan. Yang kedua, kualitas kuantitas memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena begini, seringkali kemudian mata air ini menjadi bagian dari ritus agama atau adat misalnya saja. Ya. Nah, ini tidak bisa dengan serta-merta kemudian hanya karena dalih kepentingan bersama, kemudian kita pagar, kita bangun brown capturing misalnya, ngambil untuk mata air itu, kemudian kita alirkan ke tempat yang jauh, sementara masyarakat sendiri tidak diperhatikan aspirasinya. Nah, tentunya ini kurang tepat, ya. Karena biasanya kalau dia berupa mata air itu sudah ada yang memanfaatkan masyarakat sekitarnya. Dan itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau memang sumber airnya tidak cukup, ya kita tidak bisa memaksakan air itu untuk digunakan sebagai sumber air kita, karena sudah digunakan terlebih dahulu. Yang kedua adalah air tanah. Ya, lokasi, kualitas, kontinuitas, peruntukan saat ini, kepemilikan, jarak ke daerah pelayanan, jalan untuk masuk ke lokasi. Jadi untuk mengetahui kondisi air tanah di lokasi perlu dilakukan pemeriksaan geolistrik. Geolistrik ini pemeriksaan untuk potensi dari air tanah, ya, berupa dugaan seperti itu. Sedangkan mengetahui kondisi air tanah dangkal dapat melihat peta kondisi air tanah yang dikeluarkan oleh Ditjen Geologi Tata Lingkungan. Nah, tetapi seringkali peta ini sifatnya adalah makro. Ya. Untuk kondisi-kondisi mikro, setelah dilakukan geolistrik, kemudian ditentukan lokasinya, barangkali yang awal adalah dilakukan pumping test misalnya. Ya, pumping test untuk mengetahui berapa debit air yang ada. Pumping test terutama nanti kalau kita sumber air kita adalah sumur air dalam. Kalau air dangkal biasanya kita lihat juga kondisi sumur yang ada di warga. Ya. Seperti apa kondisinya, itu sebagai acuan awal. Kemudian untuk air permukaan, lokasi dan ketinggian, kualitas tadi secara visual, kuantitas, kontinuitas, ya, diukur juga, kemudian peruntukan saat ini, jarak ke unit pengolahan. Mengenai dipilih jika alternatif 1 dan 2 tidak ada misalnya, nah ini kembali lagi pada kebijakan yang berlaku, karena begini, seringkali juga ada peraturan yang membatasi penggunaan air tanah dalam misalnya, sehingga pilihan yang kedua justru adalah air permukaan. Ya, ada konservasi air tanah misalnya saja, maka ini justru akan menjadi pilihan yang kedua. Yang ketiga di sini adalah air hujan. Nah, secara umum air hujan ini belum kita manfaatkan secara luas, ya, baru kita manfaatkan secara terbatas. Di fasilitas umum maupun di masyarakat pada skala luas ini sebenarnya perlu perencanaan yang agak hati-hati, terutama terkait dengan masalah variabilitas dan kemudian adanya masalah dengan uncertainty sebenarnya di dalam penggunaan air hujan ini. Tapi sebagai salah satu sumber yang murni, yang paling bagus adalah air hujan karena dia tidak terlalu banyak terkontaminasi. Nah, ini evaluasi debit sumber air, ya, air permukaan terutama. Kalau dilihat di sini aliran air misalnya dalam liter per detik kurang dari 1 liter per detik, sementara fluktuasi musimannya lebih kurang konstan, jelas berkurang pada musim kemarau. Kemudian musim seperti apa? Nah, ini untuk melihat sumber air yang kita lihat. Makanya tadi penting untuk diukur bahwa debit di sumber air itu tidak hanya satu kali. Ya, kadang-kadang
sudah data tidak ada, kemudian kita hanya mengukur sekali, sehingga debit andalannya berapa, kita juga tidak tahu pasti, sehingga ini menjadi riskan sebenarnya bagi kita untuk menjadikannya sebagai sumber air, terutama untuk layanan yang lebih besar. Oke, ini lanjutan dari tadi, evaluasi tadi. Nah, ini kemudian juga apakah perlu sistem gravitasi atau pemompaan misalnya saja. Ya, ini kita kaji lebih lanjut di dalam penyediaan sistem penyediaan air minum ya, pentakulé SPAM nantinya. Nah, kemudian terkait dengan kualitas air minum. Tadi disebutkan bahwa Permenkes 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, di mana kalau kita lihat persyaratannya itu ada persyaratan wajib dan persyaratan tambahan. Persyaratan yang wajib sendiri dibagi dua, ada yang berhubungan langsung dengan kesehatan, ada 10 parameter, tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, ada 16 parameter. Di mana yang berhubungan langsung dengan kesehatan, mikrobiologi ada 2, sementara kimia yang anorganik itu ada 8 parameter. Sementara tidak berhubungan langsung, fisik itu 6, kimiawi 10. Nah, ini yang seringkali kita tidak aware terhadap pembagian ini, kita hanya melihat bahwa kualitas air itu ya biologi, fisik, kimiawi, seperti itu. Ya, sehingga ini yang jadi catatan juga nanti pada saat menentukan parameter apa yang harus dilihat atau diukur pada saat kita melakukan tugas akhir misalnya. Ya tentunya kalau bisa ya parameter yang wajib dulu, baru kemudian ada parameter tambahan. Yang tambahan ini ada yang kimiawi, ada yang radioaktivitas, kimiawi sendiri ada yang anorganik, organik, pestisida, dan disinfektan dan produk sampingannya, DBP ya, disinfection by product misalnya saja. Nah, oke, fokus kita ya kalau bisa yang wajib dulu, pasti yang wajib dulu, yang berhubungan langsung dengan kesehatan, ya. Apa saja? Nah, ini detail bisa dibaca di Permenkesnya, tapi ini kira-kira saya sebutkan yang wajib. Ya, yang wajib ini satu berhubungan langsung dengan kesehatan, satu parameter mikrobiologi, ada E. coli, kemudian ada total bakteri coliform. Ya, diingat lagi di perkuliahan mikrobiologi apa bedanya bakteri coliform dengan Escherichia coli misalnya, ya, di mana satuannya jumlah per 100 mili sampel dan maksimalnya hanya 0, ya, tidak boleh ada di situ. Ya. Jangan lupa juga tentang konsep bakteri patogen, ya, apa bakteri patogen itu, mengapa dia jadi patogen, kenapa yang dipilih justru E. coli misalnya, bukan bakteri yang lain, padahal ada ratusan atau ribuan bakteri yang dapat diukur. Nah, ini juga perlu untuk diingat kembali konsep mengenai bakteri patogen. Sementara kimia organik, di sini ada arsen, fluorida, total kromium, kadmium, nitrit, nitrat, sianida, selenium, ya, dan lain sebagainya. Oke, nah ini terpotong ya, ada materi itu ada parameter yang lain. Nah, ini yang silakan dicari karena ini sudah parameter tambahan radioaktivitas dan beberapa disinfection by product yang ini ya. Ada chlorinated acetic acid dan seterusnya, ini sudah DBP ini. Oke, ini kualitas air dikaitkan dengan pengolahan, ya. Pengolahan ini ya saudara barangkali sudah belajar di pengantar teknik lingkungan ada beberapa, tapi lagi-lagi intinya ada kalau di air minum ada pengolahan secara fisik dan kimiawi, ya, fisik dan kimiawi. Walaupun sekarang saat ini tidak menutup kemungkinan pengolahan menggunakan pengolahan biologis untuk pengolahan air minum. Jadi parameter apa? Bau misalnya. Kualitasnya masalahnya apa? Bau tanah, besi, sulfur, dan lainnya. Jadi Anda harus bisa membedakan air yang bau tanah kayak apa, air bau besi kayak apa, bau sulfur kayak apa, atau bau yang lainnya itu kayak apa. Pengolahannya dengan apa? Ya bisa dengan karbon aktif, saringan pasir lampu, dan sebagainya. Train atau masalah treatmentnya dengan apa? Ya ini tergantung dari parameter-parameter yang ada di situ. Dan nanti kita pelajari lagi-lagi lebih detail di perencanaan atau penyediaan air minum. Sebelum ke situ barangkali ada satuan operasi dan satuan proses, ya. Kita belajar
bagaimana cara mengolah air yang bau, yang berasa misalnya, yang keruh dan warna. Oke, itu tadi masalah kualitas ya, masalah kualitas air. Nah, terus secara teknis bagaimana? Ya, bagaimana kemudian ini terlindungi kan seperti itu. Ini contoh hidran umum ya, host connection dan hidran umum bukan host connection ya di sini lain tepat adalah hidran umum ya. Jadi ada tampungan air, kemudian ada keran. Nah, kalau saudara lihat di sini ada lapisan apa namanya itu semacam di semen seperti itu atau pakai gravel. Yang jelas bahwa tidak boleh kemudian di bagian bawah ini adalah tanah langsung ya. Karena selain menimbulkan becek juga menimbulkan kondisi sanitasi yang juga kurang baik. Jadi kalau tidak di semen dia juga diberikan gravel ya. Dan jangan lupa diberikan drainase yang bagus ya. Kalau saudara lihat di foto bagian bawah ini kan airnya agak menenggenang misalnya. Kenapa? Sistem drainnya ini kurang bagus. Ya. Kemudian juga perlu dilihat apakah perlu aksesnya ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan misalnya saja. Ya, kembali lagi pada kebiasaan atau adat masyarakat ya yang dan juga penggunaannya nanti untuk apa. Oke, nah ini masalah sumur. Maaf ini agak melompat-lompat ya dari hidran umum ke mana itu sumur ya. Ada metodenya dengan digali, ada dibor ya, kemudian ada yang driven ya dengan pompa, kemudian ada yang pakai jet ya, ada macam-macam sebenarnya. Kemudian juga berapa kedalamannya dan berapa diameter dari sumurnya. Jadi semakin dangkal sumurnya itu diameternya semakin besar. Ya, sumur gali diameternya besar, tetapi begitu masuk sumur dalam, ya diameternya dia akan mengecil ya. Kita pakai perpipaan dengan menggunakan casing misalnya. Nah ini contohnya untuk sumur gali ya, sumur dangkal atau sumur gali. Ya, kedalamannya tidak biasanya sekitar 10 meteran seperti itu. Kemudian kita kasih hand pump. Jarang sekali sekarang sudah pakai hand pump ini, walaupun hand pump ini atau pompa tangan ini sebenarnya sangat bermanfaat. Lebih baik hand pump daripada kemudian menggunakan pompa listrik misalnya, terutama pada saat listrik mati. Tetapi saat ini penggunaan dari penggunaan dari pompa listrik sudah seperti standar dan hand pump ini kemudian dilupakan. Padahal ini yang kalau di daerah pedesaan ini adalah sistem yang cocok. Nah ini bagaimana kemudian pemberian ring ya, atau bis beton pada struktur sumur, terutama struktur sumur gali tadi, untuk diaplikasikan terutama untuk menghindari pencemaran tadi. Ada yang bisa full pakai bis beton, ada yang kemudian dia di combine misalnya ada apa namanya itu lapisan gravel ya sebelum ke bis betonnya. Ya ini contohnya. Ya, kemudian nah ini dia sudah pakai bis beton contohnya, tetapi kemudian kalau saudara lihat di bagian tanahnya ini ya ini tidak ada perkerasan, tidak juga diberi gravel ya, kalaupun terlihat ada seperti pasir atau gravel ini bukan yang ditujukan untuk meresapkan karena terlihat di sini masih ada genangan di gambar yang paling kiri. Sehingga pada akhirnya pertanyaannya apakah kemudian ini menjadi sumur yang terlindungi? Ya, sumurnya terlindungi tetapi masih ada tetapinya bahwa dia masih rentan terhadap pencemaran. Jadi air masih dapat dengan mudah kembali lagi ke sumur. Atau menggunakan tampungan seperti ini misalnya, tampungan terbuka. Kebetulan contoh-contohnya ini ada di daerah Aceh ya, di daerah Aceh. Apakah kemudian ini menjadi kalau ini kan penggunaan sumur bersama yang terlindungi? Tidak ada penutup ya, terbuka, semua saja bisa akses dan seterusnya sehingga dia menjadi rentan sebenarnya kemudian untuk terkontaminasi. Sehingga di sini paling tidak kita harus meluaskan pandangan kita yang model terlindungi itu apa ya? Terlindungi itu dari segala macam kontaminasi.
Kalau dia berpotensi orang untuk bisa akses langsung, artinya dia belum aman dari kontaminasi. Ya, ditutup atau menggunakan yang tertutup dan seterusnya. Oke, kemudian ini borehole, ya, dengan menggunakan pengeboran. Saudara lihat ada casing dan seterusnya di sini dan lapisan-lapisannya. Kemudian ada pengambilan untuk mata air, ground chaptering. Salah satu yang paling sulit di dalam perencanaan pengambilan dari air atau intake adalah intake untuk mata air karena dia rentan sekali untuk berpindah atau bergeser. Kalau kita tidak hati-hati di dalam perencanaannya. Bergesernya karena begini, air itu akan cenderung untuk mengalir pada beda tekan yang paling tinggi. Pada saat kemudian kita menambah satu bangunan, ada kemungkinan head loss-nya bertambah. Karena head loss-nya bertambah, air akan berbelok untuk mencari losses-nya yang lebih rendah. Ya, beda potensialnya paling tinggi. Dari situ sebenarnya nanti ada beberapa kejadian bahwa ground chaptering ini menjadi kering. Ya, airnya bergeser entah ke bawah, entah ke samping. Nah, itu beberapa kejadian sering seperti itu. Makanya kita harus agak hati-hati di dalam konstruksi ini agar tidak kemudian si mata air tadi bergeser. Ya, beda dengan sumur tadi, beda juga dengan intake sungai misalnya yang relatif lebih mudah. Justru intake di ground chaptering atau intake untuk mata air ini yang menjadi agak sulit. Sumber air yang lain adalah berasal dari PAH, penampungan air hujan atau RWH, rainwater harvesting. Ya, ada dua model, ada yang model individual seperti yang foto di atas itu. Dari atap rumah kemudian ditampung masuk ke dalam penampungan. Ya, bisa di atas atau di bawah tanah tampungannya. Bisa juga dari permukaan. Ya, harvestingnya dari permukaan yang diberikan pelapisan seperti itu, kemudian airnya nanti dikumpulkan. Ya, yang populer di kita memang yang atas ini, yang model-model individual. Nah, ini kalau kemudian melibatkan pemompaan, jadi pemompaan ini satu hal yang kritikal adalah sumber listrik. Ya, sumber listriknya. Tadi saya sampaikan ya mending pakai hand pump misalnya saja atau pompa tangan dibandingkan kalau kita pakai pompa listrik. Atau kita bisa memanfaatkan sumber energi alternatif, misalnya angin ya ataupun kemudian dengan energi surya. Ya. Di beberapa pompa yang terbaru ini misalnya salah satu merek pompa itu dia sudah mengaplikasikan energi yang terbarukan ini untuk sistem pemompaannya. Nah, tapi juga harus kita lihat reliabilitas atau kehandalan dari sistem. Karena ini misalnya kita menggunakan sel surya sebagai sumber energi untuk pemompaan. Begitu sel surya ini rusak, pemompaannya pasti tidak akan jalan. Ini yang harus kita perhatikan juga. Sumber energi yang terbarukan itu seringkali kemudian rentannya justru di operasi dan maintenance-nya. Ya, selain pabrikannya ya, artinya jaminan dari after construction-nya seperti apa, jaminan servisnya. Materialnya ada atau tidak, ya, spare part-nya ada atau tidak. Misalnya kita beli murah tetapi spare part harus mendatangkan dari negara asalnya misalnya, teknisinya harus mendatangkan dari negara asalnya misalnya. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan pada saat kita menggunakan energi yang terbarukan. Yang paling praktis tentunya menggunakan energi listrik yang konvensional, artinya dari PLN atau genset. Tetapi lagi-lagi ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk satu sistem kecil misalnya kecamatan misalnya di tahun 2006 kalau tidak salah, PDAM untuk sistem IKK ya, IKK itu ibu kota kecamatan, untuk satu sumber saja PDAM bisa mengeluarkan dana hampir 30 juta per bulan. Artinya kalau dalam satu tahun ya hampir sekitar berapa itu? 30 kali 12 ya.
Jadi kita punya hampir 360 juta rupiah hanya untuk pemompaan saja tanpa kemudian treatment belum dihitung, kemudian untuk untuk distribusi juga belum dihitung, sehingga kalau ini dibebankan lagi ke masyarakat ya tentunya akan menjadi berat. Ya, sistem pemompaan ini berat. Ini penjelasan yang hand pump tadi, ya, prinsip hidroliknya. Semoga masih ingat bagaimana kemudian air itu bisa dihisap, bagaimana air itu bisa mengalir ya pada sistem hidrolik yang seperti ini. Alternatifnya pakai hidram, tetapi hidram ini tidak cocok kalau sumber daya airnya terbatas ya, karena ada air yang harus dalam tanda petik dikorbankan untuk menaikkan air pada level yang kita inginkan. Selanjutnya adalah unit transmisi, ya, cara mengalirkan air dengan saluran terbuka ataupun dengan perpipaan, ya. Ini di mata kuliah hidrolika juga sudah dijelaskan. Kemudian di instalasi pengolahan air minum, intinya bahwa pengolahan air minum tergantung dari penggunaan air terolah dan kualitas air baku yang ada. Semakin bagus kualitas air baku, maka pengolahan menjadi lebih sederhana. Ya. Semakin jelek kualitas air baku, ya tentunya treatment yang kita lakukan juga menjadi lebih kompleks dan rumit. Oke, kemudian di sini hubungan antara sosial ekonomi dan tingkatan atau tujuan dalam pengolahan misalnya saja. Ya, jadi kalau kita lihat di sumbu X ada level dari sosial ekonomi, kapasitas institusional, kemudian yang di sumbu X-nya itu adalah water treatment objektif atau tujuannya. Ya, jadi di tingkatan yang low misalnya social economic level ya bakteri, virus, protozoa ini menjadi tantangan utama. Setelah itu adalah masalah padatan, rasa dan bau. Kemudian ada masalah terkait dengan hardness atau kesadahan, kemudian chemical toksikan, pencemar toksik dan bahan kimia, kemudian trace level. Ya. Jadi ini kita perlu lihat juga konteks isu di mana air itu harus diolah. Ya. Apakah isu-isu yang pada tingkatan masyarakat yang pedesaan atau sederhana, atau justru isu-isu pada masyarakat yang perkotaan sifatnya. Karena ini akan memberikan perbedaan nanti. Oke, ini sedikit saja contoh dari beberapa metode yang dapat kita gunakan terkait dengan kualitas air, kemudian apa yang bisa digunakan ya di dalam pengolahan air itu. Silakan dibaca terkait dengan ini, karena ini masih pengantar sifatnya ya, masih dasar saja. Nanti di satuan operasi dan satuan proses ini akan kita perdalam. Oke, ini sistem distribusi. Ya, sistem distribusi nanti bisa secara pemompaan dan juga secara gravitasi. Ini model gravitasi. Foto ini ada di kaki gunung Gede kalau nggak salah. Gede atau Pangrango ya. Intinya sebenarnya isu dari penyediaan air ini kadang-kadang yang muncul adalah isu sosial. Ya. Kalau pertanyaannya adalah kenapa sih nggak pakai satu pipa saja gitu, langsung distribusi ke masing-masing rumah dan seterusnya. Secara sosial orang merasa bahwa yang enak kan yang dekat. Dan celakanya seringkali yang dekat ini memang penggunaan airnya menjadi lebih boros. Kenapa? Penggunaan air itu kan nanti tergantung atau terkait dengan akses ya. Semakin mudah akses kita terhadap sumber daya, maka penggunaan kita itu cenderung akan lebih boros. Nah, kalau kita hanya satu pipa, secara teknis perhitungan itu mungkin saja ya. Saudara sudah belajar hidrolika ya, bisa dihitung misalnya misalnya panjang distribusinya sekitar 200 meter. Kemudian di situ di dalam 200 meter itu ada 10 rumah misalnya.
Ya, masing-masing rumah dipasang. Nah, saudara bisa menghitung nanti debitnya berapa, kemudian diameter pipa berapa, diatur dan seterusnya. Seperti itu. Tetapi kondisi sosial masyarakat, ya seperti itu, lagi-lagi muncul kesan, oh yang enak yang paling dekat. Gimana supaya adil? Ya supaya adil setiap rumah mengambil sendiri sehingga saudara bisa hitung di sini ada berapa banyak pipa yang kemudian digunakan untuk distribusi. Dan kalau saudara lihat lebih detail di sini untuk masing-masing pipa ini sudah ada jatahnya masing-masing kotaannya sini. Apakah praktis secara teknis? Ya tidak praktis, tetapi ini apa namanya itu dirasakan lebih adil bagi masyarakat. Ya. Oke, ini nanti kita pelajari lagi lebih detail di perkuliahan-perkuliahan mendatang. Nah, ini referensi yang saya gunakan tadi. Oh ya, ada beberapa referensi yang lain ya, yang sudah saya sampaikan di mana itu di classroom ya, bisa saudara gunakan. Oke, sebagai akhir nanti tugas pertemuan ini adalah coba saudara cari gambar atau foto di internet, ya, tidak termasuk yang ada di penjelasan saya ini ya, di PowerPoint ini. Dan kategorikan apakah sumber air minum tersebut terlindungi, layak, atau improve, atau tidak layak atau unimprove. Ya. Jadi masing-masing kategori diwakili tiap jenis sumber air. Jadi saudara ambil misalnya yang tidak layak. Kalau sumur dangkal itu kasih fotonya gitu terus jelaskan kenapa tidak layak. Ya. Terus cari lagi foto sumur yang terlindungi dan layak. Terus jelaskan kenapa dia terlindungi dan layak. Kalau saudara ada gambar atau diambil sendiri fotonya silahkan, itu akan menjadi lebih baik. Oke, semoga bermanfaat pertemuan kita pada kali ini. Ya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.